Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rayu, salam budaya. Hari ini terima kasih yang udah mendukung channel Bangangan, yang udah sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat saya, yang sahabat saya, sahabat subscriber yang sudah mendukung di channel Bangangan. Semoga sehat selalu, semoga kalian diberi keberkahan, kelancaran, kemudahan, rezeki dan panjang umur. Amin amin ya robbal alamin. Hari pertama-tama saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita mengucap syukur kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Tanpa kalian di channel Bangan itu tidak ada apa-apa ya, karena terima kasih atas dukungannya. Hari ini saya tidak bikin konten dulu karena mungkin lagi sedang berduka cita ya, hampir mau 15 hari setelah meninggalnya Abah. Saya menceritakan karena Abah itu saya pribadi sebagai anak ingin yang terbaik. Mungkin memang Allah berkata kehendak lain, mungkin Allah lebih sayang pada Abah. Mungkin masa hidup Abah selalu bergaul ya, banyak bergaul kepada yang tua, yang muda, yang anak-anak maupun ibu. Karena alhamdulillah yang datang saat berduka yang banyak sekali ya, hampir 150 orang lebih itu malam pertama, dan yang kedua itu banyak yang bela sungkawa dan ditempatkan di daerah kampung halaman di daerah Comas, Banten, Kampung Pari. Alhamdulillah saya juga menghadiri dengan terakhir melihat Abah itu kepergian itu dengan ikhlas, sabar, ridho karena Allah. Karena saya menyaksikan napas pertama dan napas terakhir itu saya yang ada di dan mendampingi Abah di saat itu. Makanya mungkin hari ini saya ingin berbagi pengalaman saya, karena dimana saya sebagai anak kepada orang tua hamba dan umi, semoga beliau orang tua saya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segalanya, diterangkan di alam kubur, dijauhkan dari siksa neraka. Semoga Allah yang memberi tempat di mana semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak panjang lebar karena memang dari 40 hari untuk menuju hari itu saya melihat Abah itu jauh, karena beliau adalah sosok orang tua yang tidak mau merepotkan orang lain atau anak sendiri ya, karena dari segala kebaikannya itu selalu diungkapin, walaupun namanya orang tua kesalahan kebaikan itu dimanfaatkan juga untuk orang lain. Oke. Terus masih saya merasa juga Abah itu sampai sekarang itu masih ada. Saya merasa begitu karena saya yakin, karena
Di saat itu terasa sedih itu campur-campur, karena menurut saya itu pas Abah menghadapi sakaratul maut itu dengan tersenyum, layaknya seorang sebagai orang tidur ya, karena ya, saya merasa bukan kehilangan, jadi hanya tidur gitu. Saya merasa Abah tidur nanti juga melek lagi gitu, bangun lagi. Ternyata juga saya pas 3 hari itu, 3 hari hampir dan 7 hari itu saya diimpikan oleh Abah itu, ini loh, Abah itu masih hidup gitu. Saya bilang kalau alam itu ya, karena mungkin halusinasi saya, eh, mungkin memberi pesan gitu, memberi pesan kepada anak bahwa kepergian Abah itu harus ikhlas, sabar, dan tidak boleh bersedih ya, karena memberatkan kepada almarhum untuk pulang ke Ramadullah ya. Hari ini saya juga nggak bisa berkata apa-apa. Yang jelas saya terima kasih banyak saudara saya, teman saya, saudara saya yang ada di YouTube, maupun saudara saya yang di subscriber, maupun teman-teman saya yang telah datang menjumlah aspirasi kepada saya, jangan sampai saya itu sedih sepanjang masa atau bersedih kelamaan. Baik, pesan Abah itu pesan kepada saya itu, siapa yang melanjutkan Abah dan menolong semua orang untuk kebaikan, itu pesan yang saya dengar dari Abah. Kedua itu, dengan saat sakaratul maut itu Abah datanglah umi saya yang mengatakan, urus semua Abah, karena Abah itu kesian, diurus dengan selesai. Mungkin kalau menurut saya itu diurus dengan pemakaman, diurus dengan semuanya lah gitu kan bisa. Tapi terima kasih Umi yang udah datang, karena mungkin almarhum orang tua, walaupun orang yang meninggal itu, kalau menurut saya mungkin menurut kalian juga berbeda ya. Menurut saya orang yang sudah meninggal hanya meninggalkan jasad, dan roh itu tidak ada berkaitan dengan duniawi, kalau sudah putus dengan hubungan dunia. Tapi kalau menurut saya setiap manusia itu ada jin ya, ada jin korin. Jin korin itu adalah pendamping dari semenjak manusia itu di dalam rahim dan ke dunia, tidak terus meninggal. Nah, itu kita jin korin itu ada di badan kita, pendamping kita. Nilai buruk sikap seseorang itu dinilai dengan perilaku. Nah, perilaku itu buruk atau tidak. Nah, yang buruk itu kalau menurut saya itu jin ya, jin korin kita yang mengajarkan kejerumus ke maksiatan yang tidak baik lah. Kalau menurut saya, kalau menurut sampean ya itu tanggapan kalian, tapi tanggapan saya. Ngaji korin itu ada yang berkata dengan jin itu setan, jangan percaya, karena jin memang bisa memperdayakan manusia. Tapi jin korin, namanya jin setan atau kodam itu
semua itu emang berdampingan. Nah, kalau jin korin itu, jin korin dengan manusia itu jin seperti keburukan yang tergantung kitanya yang membawanya gitu. Kalau jin korin itu baik, berarti manusia kita membawa dengan hal-hal yang kebaikan, jangan keburukan. Makanya jin korin itu kalau dikatakan mati nanti setelah hari kiamat tiba, nanti jin korin itu akan diangkat dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut saya, kalau menurut kalian ya kita berbeda ya. Itu tanggapan saya. Mungkin namanya orang yang meninggal itu ada yang berkata, wah gue ini ngelihat kemarin meninggal tapi gue ini ada di sini. Nah itu jin yang menyerupai almarhum gitu. Tapi jin itu jin korinnya di masa dia almarhum ini hidup, itu selalu mendampingi hal-hal yang buruk atau hal-hal yang kebaikan di semasa almarhum hidup. Jadi nggak salah kalau manusia itu, karena ada yang berkata manusia sombong, sifat angkuh, terus apa ya namanya, jadi mainnya aja belagu, pokoknya hal-hal yang keburukan lah bagi menjolimi sama manusia itu. Jadi manusia ini memiliki jin korin itu yang menjerumuskan gitu. Jin korin itu menjerumuskan hal-hal yang bersifat aktivitas dalam dunia semasa almarhum hidup. Nah kalau beda lagi dengan jin korin yang bersifat kebaikan. Misalnya manusia yang atau seseorang yang meninggal dunia, dia itu kebaikan kepada banyak orang lain, memberi keberkahan pada orang lain, menolong semua sama orang lain. Mungkin setelah almarhum, jin korin itu mengikuti sejak almarhum ini, di saat almarhum itu ada di dunia, itu suka contohnya suka menolong, memberitahu hal-hal yang tidak baik atau pesan-pesan yang baik, dan tidak akan mengatakan hal-hal yang buruk. Itu kalau menurut saya. Tapi sekali lagi saya minta maaf kalau salah kata di video saya di channel ini. Saya ingin hanya menjelaskan bahwa seseorang yang meninggal itu tidak hal meninggalkan keburukan, tapi meninggalkan kebaikan. Itu memang kalau seseorang meninggal itu amal dan kebaikan memang nyata. Gimana cara sebagai kita manusia itu gimana di dunia ini memberi kebaikan atau keburukan di dunia, pasti nanti suatu saat setelah dia menjadi meninggal dunia, meninggal almarhum, nah itu baru kelihatannya di saat berduka cita atau saat menyelawat seseorang itu. Nah itu kelihatan dari situ apa yang almarhum dilakukan di dunia pasti suatu saat akan nyata di setelah menyelawat, setelah meninggal setelah sakatul maut itu saya. Tapi emang nyata kalau pengalaman saya. Makanya orang kalau yang menyelawat ada yang meninggal itu kan kadang datang itu hanya segelintir orang atau
berapa seseorang ya, atau ya 10 orang apa 15 orang kita nggak tahu ya. Itu makanya tergantung pada kebaikan seseorang di saat dia masih hidup gitu. Tapi lain cerita seseorang yang udah almarhum di saat dia meninggal itu banyak orang itu banyak pada datang dan entah tahu dari mana, asal dari mana, itu tiba-tiba ramai gitu, ramai di saat di rumah duka. Nah itu kalau menurut saya itu mungkin almarhum eh, menyebar kebaikan kepada eh, semua orang lain ya, memberi atau bisa menolong, membantu di masa hidupnya. Ya, itulah kalau menurut saya itulah bisa tanda tanda bukti bahwa Ramadan kebaikan bisa di dunia kita. Dan saya juga memang penuh dengan dosa. Saya juga orang yang kurang bermanfaat, dan saya juga kurang, ya kita manusia sebagai hal yang akan dibutuhkan, kita saling sharing, mengingatkan. Jadi jangan pernah eh, menolak kalau seseorang itu menolong atau membantu. eh, Selama kita mampu ya kita bantulah, selama kita di jalan yang benar, insya Allah kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya. Mohon maaf kurang lebihnya atas perkataan saya. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.